Ya, baik, karena ini materi karena ini adalah bahan untuk ujian kualifikasi, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin sudah di draftnya, mohon diperhatikan untuk diperbaiki kembali. Kalau memang sudah mantep dengan judul tersebut, diteruskan aja. Nanti tergantung daripada promotor mau dilanjut atau menambahi suatu variabel tergantung dari promotor. Karena dari disertasi itu tanggung jawab promotor sangat penuh ya. Sehingga sebaiknya Anda mengikuti apa saran dari para promotor Anda nantinya. Baik, untuk prodi ilmu biomedis ini disertasi merupakan syarat ya. Jadi apa yang dimaksud disertasi adalah suatu karya tulis ilmiah akademis yang harus disusun oleh mahasiswa S3 setelah melalui proses penelitian dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di depan sidang penguji yang berwenang. Artinya di situ melibatkan promotor dan kopromotor yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap new finding apa yang Anda buat ya. Dan juga para penguji yang mana para pengujian nanti ada dari internal dan ada dari eksternal. Di dalam penyusunan proposal disertasi ini ada dua bagian yang harus diperhatikan, yaitu bagian awal dan bagian utama ya. Yang dimaksud dengan bagian awal ini adalah sampul depan, kemudian halaman judul, halaman penjelasan ya, kemudian halaman persetujuan, halaman yang tidak plagiasi, pernyataan tidak plagiasi. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar riwayat hidup, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kemudian juga ada daftar singkatan, glosari, abstrak, dan summary. Jadi saya mohon nanti kalau proposal mungkin summary masih belum ya. Nanti yang perlu adalah yang satu dua ini. Yang ketiga masih belum mungkin karena kita belum melakukan suatu penelitian. Ya ini adalah gambaran daripada lampiran sampul ya. Ada judul, misalkan judul tidak boleh dari 12 kata. Kalau mau lebih dibuat subjudul di bawahnya ya. Tulis proposal kemudian diajukan ya. Nah, ini adalah contoh untuk lembar depan. Nanti kalau yang pengesahan nanti bisa apa? Kalau ujian kualifikasi kan belum ada ya, belum ada promotor. Jadi sementara gini dulu aja. Nanti kalau sudah ujian kualifikasi, baru nanti waktu kuliah Menpen akan saya berikan semuanya. Bagian utama yaitu ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada konseptual atau kerangka teori, ada metodologi penelitian ya. Kemudian yang kelima tentunya adalah daftar pustaka, lampiran dan seterusnya ya. Ini merupakan bagian utama ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu bab pendahuluan ya. Bab pendahuluan ini berisi latar belakang minimal biasanya ada 4 alinea ya, 4 alinea. Usahakan di dalam latar belakang di alinea pertama itu sudah berisi tentang masalah kesehatan, masalah penelitian dan urgensi penelitian ini dilakukan ya. Di mana pada bagian latar belakang ini berfokus pada alasan mengapa studi tersebut Anda lakukan atau Anda perlukan. Tentunya perlu adanya penjelasan terkait dengan konten penelitian Anda, masalah yang ada, dan signifikasi penelitian atau pemikiran yang menjadi landasan keprihatinan atau obsesi peserta didik untuk mengungkapkan suatu gejala, boleh konsep, boleh dugaan, boleh tertentu yang mendorong untuk dilakukan penelitian. Artinya di dalam alinea latar belakang ini bahwa masalah penelitian itu harus betul-betul terfokus mulai dari deduktif sampai mengerucut ke induktif. Deduktifnya mungkin dari masalah kesehatan,
Mungkin biasanya pada variabel prakondisi itu dijadikan masalah kesehatan, kemudian masalah penelitian itu variabel bebasnya, kemudian kenapa memilih variabel tergantung, ini juga masalah penelitian, terus urgensinya apa, kok Pak sampai menangani melihat variabel-variabel tersebut. Kemudian alinea keduanya sebisanya diisi dengan angka kejadian atau angka prevalensi. Prevalensi. Kalau di alinea pertama tidak perlu ada angka ya. Kalau misalnya eh, menggambarkan bahwa makin tahun makin meningkat dari berapa triliun itu enggak usah ya, adanya di alinea 2 karena alinea 2 itu adalah angka kejadian, angka prevalensi ya atau morbiditas dan morbiditas yang terjadi mulai dari tingkat dunia, kemudian Asia, kemudian sampai ke Indonesia. Itu gambaran daripada besarnya suatu penelitian. Itu adanya di alinea kedua. Sehingga ini sudah memuat ringkasan-ringkasan substansi dari teori yang mendasar penelitian. Nah, linia ketiga yaitu ini tadi kronologi masalah. Kronologi masalah itu adalah originalitas daripada penelitian yang sudah ada, kemudian Anda menulis novelty tersebut, sehingga nanti akan kita tahu originalitas kita. Oh, ternyata penelitian kita tidak sama dengan punyanya si A, si B. Dia mungkin metodenya pakai ini, saya pakai ini. Dia ujinya pakai ini, saya pakai ini. Ya, itu adalah gambaran daripada originalitas. Dan yang terakhir yaitu merangkum secara singkat ya untuk melakukan suatu penelitian yang paling relevan dengan topik yang akan diselidiki. Ada pertanyaan sampai sini? Saya yakin semuanya sudah pernah membuat ya, tetapi di dalam pembuatan itu kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada ya. Kebetulan dari strata 3 ini kita membuat hampir sama dengan strata 2. Hanya saja kedalamannya lebih dalam pada strata 2, yaitu terutama di originalitas. Originalitas sebaiknya pakai jurnal-jurnal yang terbaru ya, supaya kemutakhirannya bisa dipertanggungjawabkan. Ada pertanyaan? Ya, Dokter Singkes, ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Belum. Mungkin lainnya Pak Purnama, ada yang mau ditanyakan Pak Purnama? Sudah bisa mengikuti untuk bagaimana cara kita membuat eh, proposal terkait di latar belakang. Karena biasanya kalau paling susah itu kita membuat latar belakang. Kalau sudah tinjauan pustaka, metodologi itu sudah enak kita ya, sudah cepat membuatnya. Gimana Pak Sementara belum, Purnama? Prof. Sementara jam. Belum, ya, oke. Lainnya, Pak Izin Gani, bertanya, mana Prof. Pak Gani kok nggak kelihatan nih, Dokter Gani? Dokter Gani nggak hadir. Izin bertanya, Prof. Nggih, monggo. Sebut Eh, namanya nggih. saya Anggriani Wisni, Prof. Oh, nggih. Oke, untuk di latar belakang, Prof, apakah ada apa ya namanya panjangnya itu idealnya berapa kata atau berapa Oh, nggak halaman gitu, ada. Prof? Nggak ada. Cuman eh, tiap promotor beda-beda. Ada suka yang detik-detiknya itu betul-betul general, ada yang lebih dipersingkat, tergantung promotor ya. Tapi yang penting masuk 4 alinea ini harus masuk ya, Hmm. dokter apa? 4 Wisni. alinea harus masuk. Oke. Yang pertama, alinea pertama itu adalah masalah kesehatan, masalah penelitian dan urgensinya. Kemudian yang alinea kedua itu lebih bercerita tentang angka kejadian atau prevalensi. Dan angka yang ketiga, alinea yang ketiga ini lebih bercerita kronologi masalah atau original, novelty daripada penelitian-penelitian pendahulu ya. Dan yang terakhir adalah solusi daripada itu.
Jadi merangkum secara singkat, maka perlu dilakukan penelitian ini. Gitu ya. Oke, matur suwun, Prof. Oke, yang terpenting itu masalah kesehatan, masalah penelitian itu harus muncul di alinea pertama. Ya, siapa lagi? Soalnya paling susah membuat latar belakang ya. berapa buah ya skillnya disiapkan. Cukup? Tidak ada yang mau ditanyakan? Izin Prof, Ya, untuk yang sebut namanya ya. Saya enggak. Ya, dokter siapa yang ini yang tanya? Revi Prof. Oh iya, Revi gimana, dok? Yang latar belakang ini Iya, hanya menyamakan ini. Latar belakang ini apakah dimasukkan outcome-nya, sedikit tentang menjelaskan outcome yang diukur. outcome daripada hasil penelitian orang. Iya, Outcome siapa? di latar belakang ini. Didengarkan ya. Di dalam latar belakang itu minimal berisi 4 alinea. Yang paling banyak itu alinea pertama. Karena alinea pertama itu bercerita tentang masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu biasanya kalau sampelmu atau subjekmu itu adalah hewan, biasanya di situ kan kita sudah tahu penyakit apa yang akan Anda teliti. Misalnya penyakit gagal ginjal atau misalnya penyakit diabetes ya atau gagal ginjal, maka Anda wajib menceritakan masalah tentang terkait gagal ginjal yang saat ini sedang ada secara nyata realitanya ya. Kemudian Anda bandingkan walaupun sudah dilakukan suatu terapi mungkin hasilnya tidak memuaskan atau bahwa makin terus-menerus angka kematian yang makin meningkat sehingga ada ingin memberi suatu alternatif yaitu dengan terapi karena ini banyak stem cell ya. Terapi menggunakan stem cell di mana para cendekiawan sekarang banyak melakukan penelitian terkait dengan ini. Kamu cerita keistimewaannya apa? Orang kok menggunakan ini? Oh, ternyata bisa sebagai antiinflamasi. Tidak usah cerita penelitian orang itu di dalam latar belakangmu. Tidak usah. Kamu cuma cerita, oh dia sebagai antiinflamasi. Oh dia bisa sebagai apa menurunkan volume kanker dada gitu. Itu masalah kesehatan. Kemudian masalah penelitiannya ya tadi keistimewaan pakai stem cell. Sudah terbukti secara empiris bisa ini bla 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 bla. Nggak usah dapat menurunkan, nggak usah gini. Nanti itu masuk di kronologis. Cuman kalau di masalah kesehatan, masalah penelitian itu poin-poin aja, sehingga dari poin-poin itu kemudian kenapa Anda kok melihat variabel tergantung ini? Karena mungkin nanti novelty-nya sudah ini nih dengan metode ini, tapi nanti kan ada perbedaan di originalitasnya dengan penelitian yang sudah ada. Anu, Dokter Vicky, bingung apa enggak oleh Bu Titi ngomong ini? Soalnya di sini ini ada apa? Ada bangun-bangun, jadi saya agak nggak seberapa agak bising. Mengerti dokter? Bis- Mengerti Hah? Prof. Mengerti Prof. Ya, Bisa jelas. diikuti? Bisa, Bisa. Prof. Ah, Ya. ah. Jadi enggak usah outcome-nya. Outcome-nya itu nanti di apa? Di kronologis boleh. Karena kronologis itu kan bercerita novelty, peneliti-peneliti pendahulu, ya. Ya, Terus nanti di originalitas itu kamu narasi dulu. Penelitian ini menggunakan metode ini berbeda dengan penelitian saya nanti akan menggunakan ini bla 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 dan ya. seterusnya. Sehingga dari situ para penguji akan tahu, oh ini originalnya dia yang belum dilakukan oleh peneliti lainnya. Gitu. Baik, Prof. Sehingga Anda dikatakan tidak mengulangi penelitian yang sudah ada. Kalau S2 tidak boleh mengulangi ya, harus ada variabel lain yang tidak sama. Baik metodenya, boleh subjeknya, ya, boleh variabelnya. Ngaten nggih, Dokter Vicky? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, bisa diikuti tapi nggih, paham maksud Ibu nggih? Bisa, Prof. Oh ya, alhamdulillah nggih.
gitu. Karena buat latar belakang ini paling susah. Ada yang pembimbing suka yang poin-poin, tapi ada yang mengerucut, yang besar 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 mengerucut ya. Monggo tergantung promotor nanti ya. Jadi tidak ada harus berapa jumlahnya 5 lembar 6 lembar, enggak. Monggo ya tergantung promotor. Seperti dulu saya waktu promotornya Prof Riwanto itu dia lebih suka deduktifnya itu mengerucut. Jadi dari general gitu akhirnya mengerucut sampai proses terjadinya sehingga kenapa saya mengambil variabel ini. Nah, itu bagus, dibacanya enak emang. Cuman kita harus banyak membaca buku referensi sehingga kita bisa mensitasi sehingga nanti oh ya wis arek iki benar meliti ini. Berarti new findingnya yang belum dilihat itu adalah mengkombinasi daripada orang kemo sama itu. Wah, itu adalah salah satu contoh aja. Ya, ya. Udah cukup untuk ini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu adalah latar belakang yang harus diperhatikan. Di dalam pendahuluan, selain ada latar belakang, kita akan membuat suatu rumusan masalah ya. Dari masalah kesehatan, masalah penelitian, kita buat rumusan masalah. Usahakan rumusan masalah itu adalah rumusan yang variabel yang akan kita lihat, yaitu rumusan penelitian. Usahakan sama dengan judul ya. Jangan menyimpang daripada judul. Karena judul, rumusan masalah, tujuan, sama hipotesa itu harus ada benang merahnya, ya, ada benang merahnya. Jadi eh, ada benang merahnya. Jadi saya minta kalau di sana mencari pengaruh, tahu tujuannya mencari hubungan, ya itu nanti tidak sama ya. Analisisnya akan berbeda. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya tuh bising di sini nih. Ya. Ada yang mau tanyakan? Enggak ya, cukup ya. Baik, kalau enggak, kita lanjutkan lagi. Tujuan. Ingat di dalam rumusan masalah, karena ini strata 3, harus ada masalah mayor dan ada alasan minor. Ya, rumusan masalah mayor itu adalah yang umum, yang hampir sama dengan judul, kemudian minornya lebih dispesifik. Apa yang mau dilihat ya? Apa yang mau dilihat? Nah, nanti masuk ke tujuannya umum sama dengan rumusan mayor, sedangkan tujuan khusus harus menitik pada jawaban yang rumusan masalah minor ya. Kemudian dibuat manfaat penelitian ya. Setelah manfaat penelitian, di sini ada manfaat teoritis ya. Di mana ini kira-kira ilmumu, hasil penemuanmu bisa dikembangkan lagi ya. Atau mungkin adik-adik S1 ingin mencoba salah satu variabel boleh. Kalau S1 itu boleh ya. Kemudian manfaat praktisnya kira-kira mempunyai manfaat bagi masyarakat apa enggak ya. Harapannya sangat bermanfaat ya. Apalagi kita ada dari bidang kedokteran ya. Sehingga untuk kesehatan ini sangat diperlukan ya. Kemudian di dalam masih bab pendahuluan ya, ada juga topik originalitas yang Ibu katakan tadi adalah novelty ya. Usahakan novelty itu jangan menyimpang dari judul Anda. Harus relevan. Kalau judulnya masalah isosum, ya yang diambil isosum, jangan stem cell ya. Kalau skritum ya skritum, penelitian-penelitian tentang skritum ya. Original ini mencakup permasalahannya atau jawabannya, pendekatan-pendekatannya atau analisis statistiknya. Iya, Mas. Daripada Ya, gimana ada yang mau? Udah, ya, saya lanjutkan. Dalam seksi originalitas ini, hendaknya dibandingkan ya antara penelitian yang diusulkan dengan penelitian yang sebelumnya.
Jadi nanti rencana penelitianmu itu harus dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Apakah penelitianmu itu perbedaannya apa? Apakah ada kesamaan atau perbedaan? Usahanya yang dilihat adalah perbedaan ya. Bisa dari metodenya, bisa dari tujuan penelitiannya, atau bisa juga dari apa itu metodenya atau uji yang digunakan. Usahakan nanti itu dinarasi dulu, baru membuat matrik originalitas ya. Nomor, nama. Hanya Prof. Kayaknya Prof nge-freeze ini, mungkin sinyalnya lagi naik turun. Recording stopped. Tidak masa ikat. Recording in progress. Maaf Ibu, terdampar ya sih, hilang. Sudah, Prof. Sudah masuk, Prof. Iya, nggak tahu kok bisa terlempar saya. Izin tadi sampai di originalitas Prof Iya, pada izin. nggih, Bentar ya. dibuat narasi dulu, kemudian dibuat matrik originalitas. Iya, ini ya, ya ini ya. Ya, jadi nanti Anda membuat narasi terlebih dahulu, perbedaan apa antara penelitianmu dengan penelitian yang sudah ada, setelah itu baru dibuat matrik. Matriknya nomor, kemudian nama peneliti, kemudian judul, kemudian metode dan hasil. Hanya itu aja. Ada pertanyaan? Mungkin Prof menanyakan untuk jumlah tujuan khusus ada berapa ya Prof? Minimal. Eh, nanti di buku panduan ada kayak minimal 10 jurnal terindeks Scopus untuk citasinya. Ya, jadi ambil yang dari jurnal ya Bapak, hasil penelitian yang terbaru ya. Prof Minimal izin bertanya, ya. Silakan Mbak Anggra ini. J, untuk melihat originalitas nanti di sebelah hasil, kolom sebelah hasil, apakah perlu dicantumkan juga perbedaan Oh, enggak penelitian usah, kita? enggak usah. Oh, enggak perlu. Perbedaannya di narasi tadi. Oh, Jadi berarti yang sebelum sebelum Anda ya. buat matrik, Anda Oke. menarasikan masing-masing peneliti. Oh, Jadi siap. dibandingkan dengan penelitian Anda, perbedaannya apa? Entah di metodenya, entah di populasinya, entah di ujinya, ya. Siap. Ya. Terima kasih, Prof. Ye, sami-sami. Gimana, Dok? Pak Purnama, ye, gimana, Dok? Tadi? Ya, mungkin Prof yang kami tanyakan tujuan khusus kan ada tujuan khusus ya Prof.
Iya. Kalau tujuannya itu minimal berapa ya, Prof? Apakah ada persyaratan? Terus yang kedua, yang dinamakan eh, terbaru, penelitian terbaru itu batasnya berapa tahun ya, Prof? Kalau Iya. di Terbaru itu 5 tahun terakhir, Pak, kemutakhiran. Tapi di sini saya tulis ini untuk acuannya 10 minimal penelitian yang tadi Bapak tanyakan itu minimal 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2025 ya 2020, 21, 22, 23 itu boleh dirujuk, Pak. Tapi kalau memang nggak ada ya boleh, tapi jangan sampai 10 tahun. Artinya mungkin sekarang tahun 2025 Bapak ngambilnya 2012 misalnya. Kan lebih dari 10 tahun ini, Pak. Tapi paling bagus itu 5 tahun ya. Kemudian kalau tujuan penelitian itu kalau umumnya itu menjawab untuk yang di rumusan masalah mayor ya. Jadi setara general. Sedangkan yang khusus tergantung Bapak. Bapak mau melihat apa aja. Membandingkan antara kelompok apa dengan kelompok terhadap apa. Antara apa membandingkan apa dengan apa pada intervensi dengan variasi dosis. Nah, otomatis itu diambil satu-satu. Sehingga kita tahu, oh ini ada 2 kelompok. Berarti Bapak pakai uji beda. Oh ujinya mesti pakai uji T. Oh, ini lebih dari 4 kelompok, berarti dia pakai ANOVA. Itu, Pak. Jadi, khusus itu kita sudah tahu tool uji apa yang akan kita gunakan. Tapi kalau yang umum, kita tidak bisa karena kita sama aja menjawab dari judul itu, yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian apa-apa terhadap apa-apa. Gitu. Tapi kalau khusus itu sudah per kelompok. Per Bapak nanti kan akan membuat beberapa kelompok ya. Entah dengan variasi dosis, entah membandingkan dengan kelompok kontrol positif, kontrol negatif. Nah, itu ada ditulis di tujuan khusus satu-satu, Pak. Ya, supaya kita paham uji apa yang akan kita lakukan. Dan ingat, judul, rumusan masalah, tujuan dan hipotesa harus ada benang merahnya. Kalau judulnya pengaruh, tahu-tahu di dalamnya untuk mengetahui hubungan, nah, untuk mengetahui korelasi, nggak bisa wong judulnya pengaruh. Jadi harus konsisten benang merah. Kalau mau pengaruh, pengaruh. Kalau mau hubungan, ya hubungan. Kalau mau apa korelasi, ya korelasi. Ngaten nggih, Bapak? Ya, terima kasih, Prof. nggih. Contoh satu struktur latar belakang ya di dalam pendahuluan itu memang kita harus mengenalkan topik secara umum. Ini lebih ke masalah kesehatannya ya. Kemudian masalah penelitiannya ini sudah spesifik kepada variabel-variabel yang akan Anda teliti. Yang kedua kronologisnya yaitu novelty daripada pendahulu terdahulu. Kemudian uraikan konteks yang relevan. Artinya Anda di dalam memilih novelty itu harus sesuai dengan tujuan daripada penelitian Anda. Kalau Anda pakainya skritum, ya sudah skritum, novelty skritum. Jangan pakai stem cell ya. Kemudian kemaknaan nyatakan mengapa penelitian ini lebih ke urgensinya. Kemudian Anda juga kaitkan dengan tujuan kenapa sih Anda memilih penelitian ini ya. Nah, ini adalah struktur yang ada di latar belakang. Tapi biasanya eh, intinya ini, tetapi kadang-kadang gaya selingkung daripada masing-masing promotor tuh beda-beda. Monggo kita ngikuti promotor aja. Kemudian masuk di bab 2. Karena kita tadi sudah punya rumusan masalah, maka kita mencoba untuk membuat suatu jawaban sementara. Untuk menjawab suatu sementara, maka kita harus mereview pustaka, merangkum merangkum apa merangkum daripada teori-teori terkait dengan originalitas ya. Nah, di sini kita harus bisa mengekspresikan usaha peneliti dalam menjawab penelitian secara teoritis yang relevan ya. Kalau bicara isosum ya berarti isusum ya. Kemudian bab ini juga berfungsi sebagai landasan di mana peneliti ini dibagi sebagai dasar untuk mendiskusikan hasil dan untuk menginterpretasi. Jadi nanti kalau
Bapak sudah melakukan penelitian di laboratorium, maka tinjauan pustaka ini juga sebagai pembahasan membandingkan dari hasil-hasil yang didapat, apakah sesuai dengan teori atau tidak ya. Kemudian merangkum apa yang diketahui dan mengidentifikasikan apa yang tidak diketahui tentang topik penelitian disertasi. Kemudian penulisan pada bab tinjauan pustaka ini diawali dengan teori pada variabel tergantung ya. Ingat dulu ya Bapak. Jadi kalau misalnya pengaruh eh, pengaruh hipoksia isosum stem cell terhadap eh, apa ya misalnya terhadap apa ini apa kulit apa kalau kulit flek-flek itu apa namanya Mbak melasma ya mungkin ya. Nah, maka dari situ kita menulisnya eh, tapi dilihat variabel yang dilihat apa? Mungkin IL6, interleukin 6 ya. Maka Anda yang ditulis dulu di tinjauan pustaka 2.1 adalah interleukin 6 ya. Karena di sini biasanya 2, mungkin ada juga yang kedua adalah interleukin 10 misalnya. Kemudian baru variabel bebasnya yaitu isosum. Nanti kalau setelah variabel bebas baru Bapak masuk ke kesehatannya yaitu mungkin kulit ya. Boleh ya. Kulit terus setelah itu baru keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Itu titik. Kemudian Bapak mau masak tikus juga boleh ya di ada selanjutnya. Gitu. Bisa diikuti? Gimana Pak Purnama? Kok kelihatannya masih ragu? Ada yang ingin ditanyakan dong? Apa? Pak Jenderal ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Prof, untuk ini kan karena biomedis Prof ya, Agak minimal keras dikit berapa ya? Pak. Saya enggak dengar. Agak keras. Ya, minimal Iya. berapa ya Prof untuk apa? Untuk pemeriksaan terlebih misalkan itu harus ada berapa item ya Prof ya? Kalau pemeriksaan yang untuk biomedisnya. Ya kalau kalau ini kebetulan kalau untuk variabel interleukin berarti kan teori tentang interleukin Bapak ya. Jadi faktor-faktor apa yang bisa meningkatkan interleukin misalnya. Nah, itu harus masuk ke sini. Itu bahasanya adalah etiologi yang mana menyebabkan meningkatnya suatu interleukin itu bisa karena infeksi atau apa-apa. Saya tidak seberapa tapi itu harus masuk Bapak. Karena kita nanti tahu bahwa oh ternyata di esosom itu juga mengandung interleukin 10 sehingga dia bisa membantu menurunkan interleukin 6 misalnya. Saya kurang ya. Jadi paling enggak jadi lebih terinci lebih bagus Bapak ya. Lebih terinci lebih bagus ya. Boleh dari textbook, boleh dari jurnal. Tapi kalau strata 3 itu jurnal lebih diutamakan. Kayaknya ada batasan juga apa untuk daftar pustaka minimal berapa jurnal yang harus masuk ya. Ngaten Bapak, iya. Mbak Anggreni mau ada yang tanyakan? Cukup? Sementara masih bisa mengikuti, Prof. Oh, iya. Lainnya? Sudah cukup mengerti, Prof. Ya, oke. Kemudian di dalam mengutip sitasi pustaka yang ada di tinjauan pustaka, yang mana menguraikan teori, temuan, gejala, dan tanda-tanda gagasan, ini yang dikutip pustakanya itu harus relevan, sesuai bidang yang akan diteliti, kemudian asli. Yang dimaksud asli itu adalah primer ya, hasil primer ya. Jadi bukan yang sekunder. Jadi jangan sampai Bapak ambil jurnal, kemudian di situ ada yang ada bunganya dengan penelitian Bapak, tapi itu bukan primer karena dia adanya di tinjauan pustakanya dia. Berarti itu adalah sekunder. Nah, dicari di daftar pustakanya jurnal tersebut, nama itu, kemudian Bapak nelusuri ke web dengan jurnal yang Nah, itu nanti artinya Bapak mensitasi ya. Mensitasi kepunyaan. Jadi ini dia asli itu maksudnya diambil yang primer ya. Sumber datanya yang primer.
Kemudian mutakhir, nah ini Pak, mutakhir yang diinginkan kita itu 5 tahun ke belakang. Jadi mulai 2020 sampai 2025. Tapi kalau enggak ada, adanya mungkin 8 atau 9 masih masih relevan maksudnya. Masih relevan ya. Kemudian di dalam penulisannya yaitu menggunakan sistem Vancouver. Jadi citasinya dalam bentuk angka. Jadi nanti Bapak bisa pakai Mendeley ya sehingga nanti bisa daftar pusakanya sudah urut dengan yang kita indeks di citasi tinjauan pustaka atau yang ada di latar belakang. Ya, bisa bisa diikuti, Dokter Sita? Bisa, Prof. Ya, ini lagi Prof, operasi apa? enggak pakai gini, Prof. Kalau Enggak apa-apa ya. Prof mau nanya ke apa namanya minimal berapa ya, Prof, untuk apa sih untuk yang diperiksa gitu, Prof? Apa sih Maksudnya yang namanya diperiksa apanya? minimal parameter pemeriksaannya? Kan mesti ada interleukin satu Oh lima ya, enam kalau gitu. kalau S S2 itu harus di atas 2. Tapi kelihatannya kalau yang saya ikuti itu kalau di buku panduan memang tidak dibatasi ya. Biasanya kalau S3 itu banyak variabel karena ada variabel yang nantinya diambil satu untuk Anda presentasikan di seminar-seminar internasional. Sebab kalau semua mau ambil nanti Anda auto plagiat malah nanti digagalkan disertasinya. Jadi ambil salah satu aja dengan judul yang berbeda tapi sebetulnya intinya pemeriksaannya sama dengan hasil punya Anda. Boleh itu sudah masuk krisis poin ya. Hati-hati judulnya jangan sama dengan disertasi. Harus dikelola karena Anda akan ngambil beberapa. Jadi nanti jangan hanya satu atau dua ya, harus banyak karena biasanya Prof. Agung itu goalnya apa ya? Kalau goalnya untuk meningkatkan kesembuhan misalnya ginjal atau apa, maka sebelum mencapai ke goalnya itu kan pasti ada variabel-variabel antara. Variabel-variabel antara ini bisa dilihat, bisa memakan molekuler Anda. Apa maksudnya Ibu? Ya, ya. Jadi ada PA-nya juga ada, kultur juga ada ya. Monggo nanti ya. Nanti kalau sudah masuk ini kita baru bicara tentang eh, bentuk proposal karena nanti di semester 2 Anda udah ujian kualifikasi ya. Saat nanti ujian kualifikasi Anda akan dikasih buku panduan. Tapi kalau nunggu itu kan masih lama semester 2 supaya nanti begitu waktu jadwal saya beri ini supaya nanti eh, waktu ujian kualifikasi Anda sudah siap dengan format yang betul-betul hampir sama dengan eh, apa proposal yang sesuai dengan buku panduan. Karena apa? Biasanya 1 bulan setelah ujian kualifikasi, Anda bisa maju proposal ya. Anda bisa maju proposal. Kalau misalnya dalam proposal ini Anda merasa sudah ditentukan oleh prodi, maka Anda akan menambah kopromotor boleh. Maka kopromotor yang Anda ambil itu saya ambil sebagai penguji eksternal ya. Uji eksternal kan ya lumayan kalau Anda dekat berarti kan bisa membantu Anda gitu ya. Baik, Prof. Makasih. Oke. Mungkin lainnya ada yang mau ditanyakan? Prof, untuk kualifikasi promotor, apakah Mm-mm. harus gimana-gimana, Prof? Mungkin mulai Oh, kami. yang menentukan prodi, di Oh, prodi nggak. ada timnya ya. Oke. Promodi ada timnya, ada tim kurikulum dan kami sebagai pengelola. Kemudian judul yang sudah masuk itu, jadi kita sudah sepakat dengan judul itu, walaupun nanti promotor akan merubah, itu hak promotor ya, Anda akan mengikuti. Nah itu ditentukan oleh eh, kita, tim itu tadi, di mana tim itu menunjuk sesuai kompetensinya, sesuai Ap- kompetensi. Apakah wajib ada promotor eksternal ataukah Oh hanya enggak, sunnah aja? enggak. eh, promotor eksternal itu tergantung Anda. Karena kan nanti semua akomodasi, transportasi, dan biayanya ditanggung oleh Promovenda. Cuman keuntungannya Anda bisa membantu nilai Anda saat ujian biasanya. Ya. Ayo semangat pokoknya.
Nggak usah takut ya. Kok kelihatannya podo luntro semua. Semangat ya. Yang Udah penting mulai sekarang tertekan, Prof. Ini. enggak. Udah Yang mulai stres. iya soalnya kemarin kualifikasi ada yang nggak lulus 2. Saya juga juga gimana ya. Nggak tega tapi gimana lagi. Dianggap terus ngulang sebetulnya ya. Tapi akhirnya ya lolos akhirnya. Tapi ya namanya kalau anu kan ya beban kita sebagai uh, usahakan makanya mulai sekarang sudah mulai menyusun berdasarkan draft-draft yang ini sehingga nanti Anda biar saat ujian itu lancar. Yang terpenting apa yang Anda tulis Anda menguasai Oke. ya. Anda yang menguasai. Karena terus terang aja Prof. Agung kalau di S3 beda dengan S2 ya. Jadi jangan merasa kalau dekat terus alah gampang. Jangan ya. Nanti ini kenyataannya saya sendiri juga. Jadi Anda pokoknya mulai sekarang sudah mulai nyicil ya. Apa yang Anda tulis Anda menguasai. Tidak usah takut siapapun promotornya sudah kewenangan daripada prodi. Yang penting biasanya sesuai dengan judul yang diambil. Tidak akan menyimpang jadi kompetensinya itu. Ya, Prof. Nggih. Untuk bahasa yang digunakan nanti internasional bahasanya atau dalam bahasa Indonesia, Prof? Indonesia, cuma di Oke. summary ada Oh, Inggris, nggih, kemudian ada Indonesia. nggih. Tapi presentasi Summary masih itu bahasa adalah Inggris. ringkasan semua yang ada di buku loh ya. Siap, Tapi siap, Prof. poin-poin aja, selain beda dengan abstrak nih. Siap, Prof. Nggih. Cuman saya belum koordinasi dengan Prof. Agung terkait dengan eh, untuk hasil. Biasanya hasil itu kan ada konsort. Konsort itu kayak tabel yang mana mungkin tikus kita 60, tahu-tahu tinggal 30. Lah itu kalau di konsort tabel itu harus dilaporkan. Karena kalau strata 3 itu tidak boleh langsung di drop out. Harus dianalisis juga untuk yang mencit yang tidak berhasil. Ya, Prof, non sewu saya mau tanya, ya. saya Cynthia, Prof, mau Oh tanya ya. kalau untuk yang publikasi jurnalnya itu apakah yang dipublikasikan disertasi atau pada saat kita kuliah ini mungkin disertasi sendiri, publikasi jurnal internasionalnya sendiri, Prof? Enggak, jadi kalau publikasi itu kan syarat Anda mau ujian tertutup. Berarti Anda sudah melakukan penelitian disertasi. Oh, enggak, Prof. Saya kira Kemudian sarannya ibu harus itu, 2. sarannya Enggak. ibu itu dari beberapa kan itu kemarin ada yang sampai 10 variabel yang dilihat. Itu ambil salah satu, dipresentasikan atau Anda masukkan ke jurnal boleh, tapi ingat ya jurnalnya harus Q1 atau Q2, cukup 1. Tapi kalau Q3 Oh, enggak, harus Prof. 2, ya. Oh, berarti bisa, misalnya kita disertasinya judulnya 3 variabel itu berarti mungkin boleh berarti yang untuk jurnal publikasinya mungkin salah satu variabel saja gitu, Prof. Kalau 3 variabel kok titik mana, Mbak? Ya, ini misal, Prof. Oh iya, Ini iya, misal, Prof. enggak Sebetulnya sih masalahnya. memang nggih. Kan perbandingan gitu boleh kan, Prof? Misalnya mungkin nanti Atau disertasinya Anda mungkin nggih pripun, Prof? apa ndak perlu harus Mbak Silia ndak perlu harus variabelmu atau mungkin kamu melakukan uji pendahuluan lah uji kelayaan dulu Nggih. berhasil apa ndak lah Oh, hasilmu itu nggih. kan nanti dipublikasikan sudah masuk boleh tapi pesan ibu judulnya Nggih. jangan plek dengan judulmu walaupun Oh, nggih. pengamatannya sama supaya nanti ndak kena auto plagiat ya. Oh, nggih, Prof. Siap. Oh, berarti Ya. sudah terang nih, Prof. Nggih, matur nuwun Ya, sangat, Prof. sami-sami. Ya. Ada yang lainnya? Izin Prof, saya Ivan Iya. Prof. Ya, gimana Dokter Ivan? Ya, mau bertanya bila ada kutipan atau parafrase itu Apa kita saya tidak dengar? mengambilnya Tidak nanti dengar. Diulangi diketiknya lagi, diulangi lagi. Iya, gimana Dokter Ivan? Diulangi Dokter. Maaf, maaf, maaf. Ibu tidak dengar soalnya. ya untuk kutipan Prof. Nah, iya kutipan ya. Kutipan kita kan mengambil sebagian dari isi dari Mm-mm. sumber tersebut. Mm-mm. Ya, Terus? itu kita ketik miring, kemudian sama penulisnya disertakan nama penulisnya. Ya.
Atau Itu kita sebentar dulu. masukkan ke dalam pustakaan di bawah itu, footnote. Ini kan udah ada ini asli ya. Kalau kutipan itu Bapak ngambilnya dari jurnal yang sudah ada di dalam sitasi situ toh Pak. Caranya Bapak mencari primernya dari yang Anda kutip itu dilihat di daftar pustakanya, kemudian di daftar pustakanya yang kita telusuri Pak. Kemudian kalau menulis di parafase berarti intinya sama, kemudian pengarangnya ditulis. Tetapi kalau Bapak mau plek dengan itu, ditanda petik, terus ditulis. Miring, Pak, dikutip meneh. Terus sumbernya ditulis. Gitu, Pak Ivan. Baik, Prof. Pak, maksudnya Ibu ya? Ibu pesan bahwa usahakan citasinya adalah primer, ya. Sumbernya primer, jangan sumber sekunder ya. Kalau Anda dapatnya dari sekunder, maka sekunder itu dilihat daftar pustakanya. Dari situ Anda telusuri. Pasti ada namanya lengkap, kemudian kadang-kadang ada linknya, yaitu dilihat, ditelusuri nanti ketemu. Nah, nanti itu yang diambil, Pak. Paham nggih? Karena harus sumbernya harus primer. Untuk citasi ya, untuk jurnal. Gitu Pak Ivan, bisa dipahami? Siap, Jadi Prof. Paham. kalau parafase intinya sama, hanya gaya bahasa Anda, tetapi dalam kurung nama pengarangnya. Tetapi Bapak kalau mau mengutip kalimat yang sama dari buku jurnal itu, boleh ditanda petik tapi tulis miring, sumbernya tetap ditulis. Supaya tidak plagiaris. Nah. Ye? Oke. Kita kemudian masuk ke bab 3, yaitu bicara tentang kerangka teori dan kerangka konsep dan hipotesa. Jadi di bab ketiga ini kerangka teori dan kerangka konsep dan hipotesa. Kenapa? Karena dari tinjauan pustaka yang bab 2 itu kita bisa membuat suatu jawaban yang sementara daripada rumusan masalah. Di dalam kerangka konseptual itu memberikan narasi yang kadang-kadang struktur visual ya. Suara saya. Yang menggambarkan hubungan analogis ya. Dan kunci dan teori konstruktif dari suara saya makin hari makin hilang ini. Ya. Kemudian kerangka teori ini memberi gambaran hubungan secara teoritis antar variabel, bisa variabel bebas, bisa variabel antara, bisa confounding, bisa tergantung untuk menjelaskan. Jadi ingat bahwa kalau kerangka teori itu isinya adalah variabel, bukan fisiologi ya. Jadi diingat-ingat bahwa di dalam pembuatan kerangka teori itu adalah gambaran hubungan secara teoritis antara variabel dengan variabel yang untuk menjelaskan masalah yang dirumuskan. Dalam sesi sebelumnya dalam bentuk diagram atau bahkan yang semuanya mengilustrasikan variabel dan hubungan variabel. Kadang-kadang adik-adik ditanya, apa sih variabel? Variabel itu dia mesti menceritakan kejadiannya bagaimana sampai terjadi. Nah, itu salah karena itu patofisiologi. Jadi kalau variabel itu mempunyai nilai ya. Jadi dan makanya kalau variabel didefinisi operasionalkan itu orang membaca akan bisa ternyata kalau mengukur kadar IL-6 ngambil serum kemudian alatnya pakai ELISA dengan satuan ini ya. Nah, sehingga kita tahu yang dimaksud mempunyai nilai kan gitu nanti. Jadi nulisnya adalah kadar IL-6. Jadi ini kerangka teorinya ya. Kalau kerangka konseptual itu teori secara utuh ya, yang memberikan gambaran atau narasi secara visual ya, hubungan yang secara logis
di antara kedua elemen kunci dan dari teori, konstruksi maupun fenomena yang menarik. Ya. Tetapi yang kita tulis di sini adalah kerangka teori. Jadi lebih memberi gambaran hubungan teoritis antara variabel dengan variabel dalam menjelaskan masalah yang dirumuskan. Ya, setelah membuat kerangka teori, maka kita membuat kerangka konsep. Kalau kerangka konsep ini adalah kerangka merupakan turunan atau kutipan dari kerangka teori. Jadi kerangka konsep itu adalah variabel yang akan diteliti. Kalau tidak diteliti, tidak usah dimasukkan. Misalnya ada variabel antara tidak Anda teliti, tidak usah dimasukkan, langsung aja variabel ini menjadi variabel ini. Jadi variabel yang diteliti. Sesudah dikaji kelayakannya untuk diteliti. Kerangka konsep ini dibatasi hanya pada variabel-variabel yang diteliti dalam bentuk bagan ya. Kemudian kalau sudah ada kerangka teori, kerangka konsep, Anda membuat hipotesa. Karena tujuan kita tadi ada umum, ada khusus, rumusan masalah ada mayor, ada minor. Maka di dalam hipotesa ini, hipotesa itu adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan dalam seksi sebelumnya berdasarkan pustaka yang dikaji. Karena rumusan masalahnya ada mayor, maka kita juga harus ada hipotesa mayor dan hipotesa minor. Yang dikatakan hipotesa mayor ini memberi jawaban secara umum bagi masalah yang telah dirumuskan di rumusan masalah mayor ya. Hipotesa mayor diuji secara statistik. Kemudian kalau minornya yaitu menjabarkan hipotesa mayor ke dalam beberapa jawaban spesifik yang diuji secara statistik dalam penelitian yang diusulkan. Jadi itu bab 2-nya. Dan yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Di dalam penulisan metodologi penelitian itu harus urut 4.1 jenis dan desain penelitian ya. Kemudian 4.2 yaitu populasi dan besar sampel. 4.3 variabel penelitian. Terus definisi operasional variabel. Kemudian bahan daripada penelitian yang digunakan, bahan dan materi instrumen yang digunakan, kemudian teknik pengumpulan datanya, kemudian pengolahan, analisis, dan ditambahi alur penelitian. Dan yang terakhir tempat dan waktu penelitian. Jangan lupa etika penelitian juga dicantumkan kalau sudah mau penelitian aja ya. Tapi tidak apa-apa, proposal ini diajukan ke etika, nanti Anda akan dapat surat etik, komisi etik dari FK Unisula. Kemudian jangan lupa boleh ditulis di sini, boleh dimasukkan di lampiran timeline daripada penelitian. Kemudian daftar pustaka. Ingat tadi sudah saya katakan daftar pustaka ada berapa sistem? Siapa yang masih ingat? Ada pakai Mendeley, Prof. Loh, Mendeley bukan sistem Bukan penulisan ya? Mendeley Vancouver. itu alat bantu Oh untuk iya, supaya menulis. Vancouver. Ada 2 yaitu Harvard dan Vancouver. Ya. Sedangkan kita menggunakan Vancouver. Nah, supaya bisa membantu Anda menulis daftar pustaka Vancouver atau Harvard, boleh pakai Mendeley. Jadi nanti di Mendeley itu Anda tulis pustaka-pustaka dulu, nanti yang kamu masukkan di Mendeley setelah itu kamu sitasi langsung dengan otomatis nanti dia bisa menyusun daftar pustaka. Nanti ada di semester berikutnya mungkin nanti. Oh, udah ya di semester 2. Di strata 2 ya, Mbak Cynthia dulu dapatnya. Mendeley. Iya, Prof. Iya, Iya. Prof. Kedua waktu Mbak magister Fitri. itu. Ya, Iya. betul. Dibuka lagi aja ya. Jadi itu ya, kalau Vancouver itu pakai angka ya. Pakai angka, jadi kalau di latar belakang nomor 1 pakai si A, nanti di daftar pustakanya nomor 1 namanya si A. Dan seterusnya ya. Itu ya dari saya. Nah, ini yang perlu hal-hal diperhatikan nanti waktu mau ujian klarifikasi Anda dapat buku penyusunan proposal ya, diperhatikan format penulisannya. Biasanya
pakai time Romans ya. Kemudian ukuran hurufnya 12, spasi 2, batas tepi kanan biasanya atas 4, kiri kanan 3, bawah juga 4. Tapi kalau yang di S3 itu kayaknya 333 ya, nggak salah ya. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang baik, SPOK ya, subjek predikat objek ya. Kemudian di awal dikasih huruf besar ya. Maaf. Kasih huruf besar dan huruf kecilnya harus diperhatikan, singkatan-singkatan atau simbol-simbolnya. Penulisan judul ya maksimal 12, kelebihannya pakai subjudul ya. Baik yang melebihi 1 garis maupun yang kurang dari 1 baris ya. Jenis kertas kuarto A4 ya, termasuk ukuran dan beratnya diperhatikan 70 atau 80. Kemudian kertas sampul dan warna tinta nanti dibaca di buku panduan ya. Ini yang perlu diperhatikan karena ini merupakan pedoman untuk penilaian akreditasi ya, sehingga kita harus betul-betul memperhatikan aturan yang sudah kita buat. Nah, ini alur disertasinya kemarin sudah saya kenalkan, tapi tidak ada salahnya saya mengingatkan kembali. Anda kalau sudah masuk di semester, ini semester 1, nanti eh, masuk semester 2, Anda sudah memasuki ujian kualifikasi. Makanya kenapa struktur proposal saya berikan, supaya mulai sekarang sudah mulai menyusun ya. Menyusun, jangan seperti draft waktu proposal ya, saya minta ya. Kemudian di semester 2 kalau Anda dinyatakan lulus, Anda 1 bulan setelah revisi bisa mengajukan seminar usulan penelitian. Tapi kelihatannya dari 17 hingga sekarang sudah 1 bulan ujian kualifikasi belum ada yang maju. Ya, jadi saya minta kalau ujian kualifikasi ini belum promovenda ya, jadi nanti kalau sudah seminar proposal ini Anda sudah disebut promovenda ya. Kemudian ujian proposal ini bisa dihadiri oleh teman-temanmu. Kemudian di semester 4 melakukan penelitian disertasi ya. Kemarin ada yang 10 bulan loh penelitiannya itu. Kemudian seminar ilmiah ini di luar kampus Anda silakan mengikuti. Ada Anda sebagai oral atau pembicara mempresentasikan, Anda juga harus sudah dapat supaya bisa ujian tertutup, ada yang sudah dipublikasikan ya. Kemudian di semester 5 dari seminar ujian tertutup ya, ujian terbuka, kemudian nah ini ujian tertutup ujian terakhir, maka Anda dilakukan wisuda. Selain wisuda juga Anda paling senang yaitu saat ujian terbuka ya. Ada kesan tersendiri ya. Ya itu yang perlu saya sampaikan. Nah, ini syarat akademik yang harus diperhatikan bahwa mahasiswa harus memiliki IPK lebih besar sama dengan 3. Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan IPK sama dengan 3 maka diwajibkan memperbaiki atau remedi. Tim penguji terdiri dari promotor, kopromotor, baik internal maupun eksternal. 5 penguji dari internalnya 4, 1 penguji luar ya. Kemudian biaya penguji eksternal ditanggung Promovenda atau Promovendus. Mata kuliah yang memperoleh nilai AB dapat diulang dan dilaksanakan di semester berikutnya karena kita ganjil-ganjil genap-genap beda dengan S2. Ganjil genap main terus ya. Mata kuliah yang diulang hanya dapat dilakukan 2 kali nilai maksimal AB ya. Ini syarat akademik yang harus dipenuhi. Alhamdulillah anak angkatan pertama mayoritas semester 1 IPK-nya 4. Kemudian baru di semester 2 ada 4 tetapi karena ada yang lulus sehingga IPK kumulatif semester 2 adalah 3,98. Menurut kami masih bagus lah. Ya. Saya minta mudah-mudahan angkatan ini ujian kualifikasinya lolos semua ya. Ya. Mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengulang 1 kali pada mata kuliah itu, termasuk ujian kualifikasi, seminar proposal. Seminar proposal ini kadang-kadang judul bisa berubah ya, tergantung masukan-masukan dari penguji. Kemudian
Pokoknya progres seminar ya dan ujian tertutup ini sudah tadi evaluasi masa studi berdasarkan penyelesaian perkuliahan ujian kualifikasi dan kemajuan penelitian ya. Jadi nanti Anda saat monitor tuh ada rekam medik dari pengelola untuk melihat kemajuannya. Jangan sampai tahu-tahu penelitian terus menghilang ya. Karena mau kita bisa masuk, bisa keluar dengan cepat ya. Kemudian ujian kualifikasi ini dalam bentuk ujian proposal disertasi dilakukan sebanyak 2 kali di depan tim penguji. Kemajuan penelitian dan kandidat doktor dilakukan melalui seminar di depan tim penguji. Ya, saya kira ini sudah tadi ya. Peserta program dokter wajib menyelesaikan beban studi, ya sudah ya ini tadi. Nah ini yang perlu, kandidat dokter wajib dilaksanakan publikasi minimal 1 karya ilmiah yang berreputasi Q1 atau Q2, tetapi kalau Q3 harus 2. Ini ada yang angkatan pertama baru Q3 tapi baru 1, jadi harus nambah lagi 1. Padahal kalau ngantri itu aja dulu dia hampir 7 bulan ya, lama sekali. Mahasiswa PSDIP yang tidak memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, rektor akan menerbitkan surat penghentian status sebagai mahasiswa. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan tidak kami harapkan. Jadi saya minta semuanya di jumlah 22 orang ini bisa lulus menyandang gelar doktor semua, ya. Ya, saya kira itu. Baik, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada atau merasa sudah cukup paham? Kenapa ini saya sampaikan? Saya harap nanti saat ujian kualifikasi bisa lulus semua, ya. Jangan sampai tidak ada yang lulus. Harus semangat ya. Monggo, Oke, ada yang mau Prof. tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Baik, kalau cukup ini yang hadir berapa orang ini? Yang hadir 20. Dokter Gani udah datang belum ini? Belum. Ada Bu, monitor saya. Loh, kapten itu Syukurlah. harus aktif. Nggih, Kapten itu siap. artinya komisaris tingkat, maksud Ibu. Harus aktif ya. Dan terus menghilang-menghilang terus. Ya, Dok? Baik, terima kasih. Semangat ya. Jangan takut, harus berani. Iya, siap. Senyum dulu. Nyuwun Pak, pangastunipun, Prof. iya, ya, saya berdoa. Saya ingin semua lulus tepat waktu. Nggih. Senyum Pak Amin. Purnomo. Semangat Pak Purnomo. Ini saya Pak Jenderal tahunya namanya Yeni Purnama, jadi saya panggilnya Pak Purnama aja. Iya, pokoknya harus semangat. Tapi saya yakin Pak Jenderal ini semangat kok ya. Baik, terima kasih. Mari kita ucap bacaan hamdalah dan doa majelis ya, untuk menutup perkuliahan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Terima kasih Sami-sami. Terima kasih, Prof. Izin, Dok. Prof. Terima kasih, Prof.